Timnas Indonesia bisa saja menaturalisasi pemain lagi untuk dua pertandingan terakhir putaran ketiga grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bermain lagi di putaran ketiga grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025, masing-masing menghadapi Timnas Cina dan Timnas Jepang. Timnas Indonesia bakal menjamu Timnas Cina pada 5 Juni 2025 di SUGBK, Jakarta, dan menantang Timnas Jepang pada 10 Juni 2025 di Suita City Football Stadium, Suita. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai kemungkinan untuk menaturalisasi pemain. Akan tetapi sosok yang juga Menteri BUMN itu menjawabnya dengan normatif. Erick Thohir malah membicarakan pertemuannya dengan pelatih Timnas Indonesia U23, Gerard Vandenberg, dan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji untuk menyinergikan Timnas Indonesia U23, U20, dan U17. Saya rasa begini, saya baru rapat dengan tim. Saya bertemu Coach Gerald dan PTN untuk menyiapkan program Timnas Indonesia U23 dan akan memilih pelatih Timnas Indonesia U20, beber Erick Thohir. Supaya talent pool itu terlihat sejak dini, kami tidak mau ada friksi di antara pelatih. Pelatih harus punya satu atap atau satu polis, tegas Erick Thohir. Sehingga program kita berkelanjutan dan tidak sepotong-sepotong. Jadi saya berharap bagaimana penciptaan talent pool sejak muda di dalam negeri, terutama yang kami review, tambahnya. Tapi, kami juga tidak menutup kemungkinan pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita dan ada diskusi dengan Pak Presiden Mensesnek dan saya. Saya akan melaporkan ke Pak Menpora mengenai terobosan pemerintah ke depan untuk mengapresiasi para pemain diaspora maupun Timnas Indonesia yang sudah berkorban untuk nama besar Indonesia, tandasnya. Timnas Indonesia baru punya 4 pemain naturalisasi yang bermain melawan Timnas Bahrain dan Timnas Australia. Keempatnya yaitu Oli Romani, Dian James, Joe Bolopesi, dan Emil Audero. Kehadiran para pemain naturalisasi akan membuat Timnas Indonesia menjadi salah satu skuad terkuat di Asia, terutama dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan pemain berkualitas Eropa, peluang Indonesia untuk lolos ke turnamen sepak bola terbesar di dunia semakin terbuka lebar. Proses naturalisasi yang dilakukan PSSI bukan sekedar mengejar prestasi jangka pendek, melainkan juga membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola nasional. Menariknya, para calon pemain naturalisasi ini masih berusia muda, sehingga mereka tidak hanya bisa memberi kontribusi langsung, tapi juga menjadi tulang punggung timnas dalam jangka panjang. Mereka juga sedang menjalani karir gemilang di Liga Eropa, yang membuktikan kualitas grade A dan kompetisi mereka di level internasional. Dengan pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa, para pemain ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi performa timnas, baik di ajang Piala Dunia maupun turnamen regional seperti Piala Asia. Berikut 4 pemain grade A keturunan Belanda untuk calon naturalisasi. 1. Jero Redwood. Jero Redwood menjadi salah satu kandidat utama yang sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini sebelumnya diungkap oleh Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang juga terlibat dalam program pengembangan sepak bola Indonesia. Menurut anggota EXO, Arya Sinulinga, dokumen Redwood masih dalam tahap penyelesaian. Proses ini membutuhkan waktu karena Redwood harus memenuhi beberapa persyaratan administratif termasuk kunjungan ke Indonesia. Namun PSSI optimis bahwa bek tengah yang pernah membela Ajax dan Crystal Palace ini segera memakai jersey merah putih. Kehadiran Redwood akan menjadi angin segar bagi lini belakang timnas. Tentu, dengan pengalaman bermain di Premier League, diharapkan bisa membawa stabilitas dan kepemimpinan di dalam lapangan. 2. Emiliano Jonathans. Isu naturalisasi Emiliano Jonathans semakin menguat setelah ayahnya, Dennis Jonathans, berkunjung ke Indonesia dan memutuskan untuk menjadi mualaf. Meskipun kunjungan ini tidak secara langsung terkait dengan proses naturalisasi sang anak, publik tetap menghubungkannya dengan rencana PSSI untuk merekrut pemain muda berbakat. Hamdan Hamidan, tenaga ahli Menpora bidang kepemudaan dan diaspora, mengkonfirmasi bahwa Emiliano Jonathans termasuk dalam daftar pemain yang sedang dipantau. Sebagai striker muda yang bermain di Eropa, Jonathan memiliki potensi besar untuk memperkuat lini depan timnas. Jika proses naturalisasi berhasil, ia bisa menjadi salah satu senjata andalan dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia. 3. Pascal Sturridge. Pascal Sturridge, bek tengah Leeds United, telah lama menjadi sorotan dalam agenda naturalisasi timnas Indonesia. Meski kabar ini sempat mencuat sejak awal 2023, prosesnya belum juga tuntas.
Namun pemain berusia 25 tahun ini tetap menjadi incaran utama PSSI karena fleksibilitasnya yang bisa bermain di beberapa posisi, termasuk bek kiri dan gelandang bertahan. Kemampuan Sturridge di level Championship Inggris membuatnya layak menjadi pilar pertahanan IMNAS. Jika nantinya ia resmi menjadi WNI, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin besar. PSSI diharapkan segera mempercepat proses administrasinya dapat untuk segera berkontribusi. 4. Mauro Zylstra. Mauro Zylstra, pemain Volendam U21, adalah salah satu talenta muda yang sedang menjalani proses naturalisasi. Berbeda dengan beberapa pemain lain yang sudah memiliki pengalaman di timnas junior Belanda, Zylstra belum pernah membela negara manapun di level internasional. Pada akhir 2024, ia sempat dikabarkan akan terbang ke Jakarta untuk memulai proses naturalisasi. Kehadiran di timnas akan menambah kedalaman lini tengah terutama dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia. Nah, itulah tadi sederet pemain grade A yang dirumorkan bakal datang ke Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir merespons kabar Emiliano Jonathan akan dinaturalisasi untuk sementara ini diindikasikannya belum mengarah untuk naturalisasi itu. Emiliano Jonathan adalah pemain keturunan Indonesia Belanda yang dikabarkan berasal dari Depok. Saat ini ia memperkuat klub Eredivisie FC Utrecht. Adapun kabar naturalisasi mencuat sejak tahun lalu ketika ia diketahui punya garis keturunan Belanda Depok. Kabar semakin menguat seiring kedatangan ayahnya ke Indonesia saat ini. Saya tidak bisa komentar sebelum proses terjadi. Saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak dikarenakan itu kan prosesnya masing-masing. Yang pasti saya tidak mau membentukkan timnas itu ada pemain titipan karena itu yang merusak dari strata pembinaan secara nasional, kata Erick Thohir. Pernyataan Erick Thohir ini selaras dengan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Disebut Arya bahwa saat ini belum ada proses yang mengarah ke naturalisasi Emiliano Jonathan. Soal kedatangan ayahnya ke Indonesia yang saat ini tidak ada hubungannya dengan naturalisasi. Ayah sang pemain hanya sedang melakukan kunjungan. Sampai hari ini kami belum ada dokumen juga belum. Untuk meluruskan supaya tidak ada isu soal orang tuanya datang ke Indonesia, namanya orang mau berkunjung bebaskan sepanjang sampai hari ini belum ada proses apapun terkait Emiliano Jonathan. Tutur Emil.